Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus, selamat pagi Bapa. Dan hari ini kami mau menerima akan sesuatu yang fresh daripada-Mu. Hari ini adalah hari awal minggu ini. Kami mau berjalan, menjalani akan hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dan kami mau untuk Engkau tuntun setiap langkah kami. Engkau tunjukkan jalan kami. Supaya kami benar-benar bisa menjadi murid-murid-Mu, menjadi pengikut-pengikut-Mu yang didapati setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, berbicara untuk setiap kami siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Shalom. Semangat ya. Hari pertama di minggu ini. Oke. Saya harusnya besok itu sharing saudara. Karena besok itu kan khotbah bertiga ya. Di acara PD Selasa ya. Nah hari ini khotbah, nah itu biasanya pergumulannya orang kalau berkhotbah 2 hari berturut-turut. Aduh ini bahannya dapatnya buat besok, lalu hari ini harus sharing apa? Kata Freddy, ya udah preview. Kalau preview habis nanti khotbahnya, nanti yang dikhotbahin besok udah keomong hari ini. Nah jadi saya tuh tadi kemarin, ya tadi pagi lah, Tuhan apa ya firmannya supaya nyambung sama besok malam, tapi tetap ini adalah merupakan persiapan gitu ya. Nah, tapi Tuhan tuh ajaib selalu memberikan jalan-jalannya dan memberikan pewahyuannya ya. Tidak pernah kalau kita minta pewahyuan pasti dikasih sama Tuhan ya, tidak mungkin tidak. Nah hari ini judul sharingnya adalah para pembuat jalan. Sebenarnya saya dapat firman ini itu dari gara-gara diskusi sama anak saya yang besar ya. Jadi setiap malam adalah hal yang baik kalau kita setiap malam itu kadang berdiskusi sama anak kita tentang apa yang sedang dia baca di Alkitab ya. Karena anak-anak saya terutama yang besar itu sudah baca Alkitab rutin dan saya seringkali nanya, kamu pembacaan Alkitabnya udah sampai mana? Ya, dan saya juga nanya, ada nggak yang kamu bingung atau yang kamu pengen tanyain? Seringkali kalau kamu ada yang bingung, ada yang nggak ngerti, ada yang kayak ngerasa gimana, kamu coba tanya ke mama, barangkali mama bisa jawab. Nah itu baik saudara untuk dilakukan. Jadi anak-anak dari kecil itu mereka itu sudah bisa mengerti Alkitab itu nggak cuman baca, tapi mereka tuh oh iya ya diterapkan dalam hidup sehari-hari. Nah, jadi yang gede itu suatu hari lagi baca Alkitab di kamar saya, terus dia nanya ya tentang kisah perkawinan di Kana, yaitu mujizat yang Yesus pertama lakukan. Sebelumnya kita baca dulu ya untuk mengingat Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Saya pengen kita semua baca bergantian. Saya pengen kita itu kalau membaca Alkitab satu perikop ya. Supaya apa? Supaya memahami, mengerti dengan utuh ya. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua dan seterusnya kita bergantian. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus yaitu Maria ada di situ. 2. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. 4. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai pria. 10.
Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, nah saudara, waktu pas anak saya Kaila membaca akan perikop ini, dia lalu nyeletuk, "Mah, Maria ini itu kan sebenarnya dia cuma datang ke pesta. Tapi dia kok bisa sampai tahu kalau anggurnya lagi habis ya Mah? Apa Maria itu kepo?" Dia ngomong kayak gitu. Dia nanya ke saya, apa sih Maria itu orangnya kepo? Sampai dia itu tahu hal yang sebenarnya harusnya tamu lain gak tahu. Nah, ini pertanyaan yang bagus untuk dibahas ya saudara ya. Apakah Maria itu, Ibu Yesus itu sekepo itu? Karena biasanya kita kalau datang ke pesta, kita akan ya udah duduk-duduk aja di daerah tamu, ya kan? Dan kita nggak akan yang modelnya ke dapur, loh apa yang habis? Kambing udah habis ya, kambing udah habis ya. Apa tahu gejrot udah habis duluan ya. Wah kan kita kayaknya kalau datang ke pesta umumnya kita akan hanya menikmati aja udah yang ada di pesta itu. Nah lalu anak saya bertanya itu. Jadi Maria itu orangnya kayaknya kepo ya Mah ya. Kok dia bisa tahu sih kalau anggurnya lagi habis gitu. Nah lalu saya bilang ke Kaila, saya dapat pewahyuan secara mendadak ya. Makanya orang tuh kalau Roh Kudus berbicara itu bisa kapan saja dan di mana saja. Lalu saya bilang, Kaila, Maria itu bukan kepo, tapi dia adalah orang yang peduli. Ya, apa bedanya kepo dengan peduli? Kalau orang kepo tahu ada masalah, dia tidak menjadi pemecah dari masalah itu dan dia nggak mencari solusi. Itu kepo. Artinya apa? Kalau dia tahu anggur habis, dia akan ngomong ke yang lain-lain. Anggur habis, anggur habis. Waduh, bahaya. Karena kalau dulu anggur habis itu artinya itu istilahnya sukacita di pesta itu seakan-akan berakhir. Karena anggur itu lambang sukacita, jadi orang kalau pesta tidak boleh sampai habis anggur. Itu profetiknya jelek kalau zaman dulu, ya. Anggur habis tandanya pemilik pesta tidak mempersiapkan dengan baik. Kedua artinya pernikahan dari si orang itu nanti akan berakhir buruk karena dia tidak mempersiapkan sukacita yang cukup di dalam pernikahannya. Nah jadi waktu dulu Maria itu kalau emang bener dia kepo, dia bisa gosip. Saya dengar anggurnya habis. Wah nanti ibu-ibu yang lain, waduh ini si si pembuat pestanya ngaco, IO-nya ngaco. Kok bisa sampai perhitungannya salah bla bla bla. Tapi apa Maria seperti itu? Enggak. Dia bukan orang kepo, tapi dia orang yang peduli. Artinya apa? Dia waktu mengetahui ada masalah, dia enggak nyebarin ke orang-orang. Tapi dia datang kepada orang yang tepat. Kepada siapa dia datang? Kepada Yesus. Padahal waktu itu Yesus belum menjadi orang yang terkenal pembuat mujizat. Yesus itu hanyalah tukang kayu, anaknya dia. Ya, orang hanya taunya Yesus dari Nazaret, anak tukang kayu Yusuf, dan sekarang dia juga jadi tukang kayu. Tapi Maria tahu dan mengenal siapa Yesus. Lalu Maria datang dan berkata, ini pesta ini kekurangan anggur. Yesus ngerti maksudnya dari ibunya. Yaitu apa? Bikin mujizat dong. Karena saya dengar dari kitab lain ya. Dari kitab lain bukan dari Alkitab. Yesus itu sebenarnya itu bisa bikin mujizat dan Maria tahu itu. Ini saya nggak tahu kebenarannya ya sesungguhnya. Tapi kalau menurut kitab lain. Yesus itu suka bikin mujizat kecil di rumahnya. Ya, jadi mungkin Maria itu tahu kurang lebih bahwa Yesus itu ya memang anak Allah. Dia pembuat mujizat, tapi waktu itu dia belum debut, belum booming. Yesus belum menyatakan kemuliaannya kepada orang lain. Jadi dia mungkin hanya menyatakan kemuliaannya kepada ibunya, saudara-saudaranya. Jadi makanya saya yakin, oh ya kayaknya Maria tuh tahu Yesus itu bisa bikin mujizat. Karena mungkin pernah menyaksikan. Ya. Lalu Yesus berkata, Bu, belum saatnya aku untuk bekerja bagi Bapak. Dalam artian tuh Allah itu belum ngasih tahu ke dia, ayo hari ini kamu mulai. Kalau band itu debut ya, mulai single pertamanya keluar. Nah itu kalau Yesus itu waktu itu belum dikasih sinyal dari Bapak bahwa dia boleh memulai pekerjaannya di bumi.
Jadi waktu itu Yesus masih, aduh belum saatnya aku menyatakan kemuliaanku. Tapi saudara lihat, ya kita highlight ayat yang keempat dan yang kelima. Waktu Yesus berkata, mau apa engkau daripadaku Bu? Mau suruh bikin mujizat nggak bisa. Saatku belum tiba, Bapak belum ngasih sinyal ke aku bahwa kemuliaanku harus dinyatakan sekarang. Tetapi Maria berkata kepada pelayan-pelayan. Nah ayat yang kelima ini kunci. Kenapa saya bilang Maria itu adalah pembuat jalan. Judul khotbah hari ini adalah pembuat jalan. Maria itu bukan maksa Yesus untuk melakukan mujizat. Kalau dia maksa, dia berkata kepada Yesus, ayolah, saya tahu kamu bisa bikin mujizat, saya tahu, ayolah mulai sekarang bikin mujizat. Dia tidak memaksa Yesus, walaupun dia ibunya. Tapi apa yang Maria lakukan adalah dia membuka jalan untuk Yesus bisa menyatakan kemuliaannya. Apa yang Maria lakukan? Dia berkata kepada pelayan-pelayan, nanti kalau sampai orang ini ngomong sesuatu ke kalian, maka kalian harus nurut sama dia. Ya. Terus para pelayan-pelayan juga bingung siapa orang ini. Mereka gak kenal Yesus siapa, mereka gak tahu Yesus pembuat mujizat. Tapi Maria adalah orang yang menyiapkan jalan sampai kemuliaan Yesus dinyatakan hari itu. Dia bukan orang kepo yang cuma tahu masalah lalu dia pergi dan memberitakan masalah itu ke orang-orang, enggak. Tapi dia datang kepada Yesus. Berkata, Yesus ayo tolong. Tapi Yesus berkata belum waktunya. Tapi Maria itu orang yang luar biasa. Dia adalah pembuat jalan. Dan dia berkata kepada pelayan-pelayan, ayo nanti nurut ya. Kalau sampai Yesus ini tergerak hatinya dan ngomong sesuatu ke kamu, turutin aja. Pasti engkau akan melihat sesuatu yang ajaib. Dan terjadilah seperti yang di ayat yang selanjutnya. Bahwa Yesus tergerak akhirnya hatinya. Dia ngelihat iman mamahnya. Dia ngelihat iman seorang ibu yang gak maksa dia untuk melakukan apapun. Tapi Maria sudah melakukan hal yang artinya dia membuka jalan. Mau gak mau Yesus akan lewat di situ. Nah saudara, dari ayat ini saya tuh ngerasa iya, ada orang-orang yang hatinya, tindakannya, imannya itu membuat Tuhan tidak tahan untuk tidak menyatakan kemuliaannya. Apakah kita orang-orang seperti itu? Atau kita adalah orang-orang banyak yang sukanya menghalangi Yesus dari melakukan mujizat? Saya pernah khotbah ini juga. Ada orang yang kerjaannya menghalang-halangi orang lain untuk ketemu Yesus. Ya. Kerumunan orang banyak. Orang buta mau datang ke Yesus sampai susah banget. Orang pendarahan 12 tahun mau ketemu Yesus kehalang sama orang banyak. Sampai orang gak bisa datang ke Yesus, susah banget aksesnya untuk datang ke Yesus. Apakah kita tipe orang seperti itu? Atau kita adalah tipe orang-orang seperti Maria? Yang saat Yesus seakan-akan belum mau menyatakan kemuliaannya, dia sudah mempersiapkan jalan agar kemuliaan Yesus hadir dan dinyatakan. Ada kisah yang berikutnya kita baca juga, yaitu kisah Naaman. Kita baca bareng-bareng dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ketiga. Ini adalah kisah seorang gadis yang ditawan oleh Naaman. Ya. Tapi waktu gadis itu datang ke tempat yang baru dan dia tahu bahwa dia itu tawanan. Dia itu adalah orang yang gak berharga. Dia hanya seorang budak di rumah Naaman. Tapi gadis ini tahu masalah yang dihadapi oleh tuannya. Saudara, kalau misalnya saudara jadi gadis ini, apakah saudara mau menolong Naaman? Belum tentu ya. Ini orang yang menyebabkan saya terpisah dari keluarga saya. Ini orang yang menyebabkan saya ditawan menjadi budak. Masa saya harus bantu dia? Tapi gadis ini adalah tipe pembuat jalan. Dia melayani akan istri dari Naaman. Dan dia tahu, namanya pembantu di rumah itu paling tahu sebenarnya masalah kita.
Ya, kalau kita lagi misalnya ribut sama suami atau di rumah ada masalah apa, pembantu itu percayalah dia paling tahu. Dan si gadis ini juga dia tahu masalah yang dihadapi oleh Naaman, yaitu Naaman sakit kusta. Dan dia di ayat yang ketiga berkata, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Gadis kecil ini adalah seorang pembuat jalan. Naaman tidak pernah bisa sampai dan mengenal akan Allah Israel kalau tidak melalui gadis kecil ini. Dia adalah tipe yang tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Saat orang lain menderita, dia akan ayo datang kepada Tuhanku, kepada Allahku, supaya engkau disembuhkan. Selain gadis ini, ada juga orang-orang lain yang menjadi pembuat jalan. Kita loncat ke ayat yang ke-10. Setelah gadis kecil ini memberikan clue kepada Naaman, ya, lalu Naaman bersama pegawai-pegawainya datang ke Samaria bertemu dengan Elisa. Tapi begitu dia ngetok pintu rumah Elisa, Elisa bukain pintu enggak? Biasanya kalau ada tamu kehormatan, yang akan buka pintu adalah si empunya rumah. Ini adalah tamu kehormatan loh dari luar negeri. Tapi Elisa tidak membukakan pintu. Malah ayat yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan. Pembantunya yang disuruh. Pergilah, ngomong ke Naaman. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat yang ke-11. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku dan dengan demikian menyembuhkan kustaku. 12. Nah, dari sini kita tahu aslinya Naaman itu sifatnya kayak apa. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah Naaman dan pergi dengan panas hati. Naaman itu sifatnya ternyata pemarah, saudara. Ya. Jadi dia itu waktu si Elisa gak keluar rumah nyambut dia, itu aja dia udah kesel. Aku tamu kehormatan gak ditemuin sama dia. Ya. Yang disuruh keluar cuman pegawainya doang. Lalu abis itu aku gak ditumpangin tangan. Wah, ini biasanya ya orang luar kota kalau datang ke Sion belum ditumpangin tangan sama Ibu Nani. Itu rasanya ada yang kurang. Nah itu ternyata Naaman juga seperti itu ya. Jadi kalau datang ke rumah Nabi gak disambut malah. Nah Ibu Nani itu sering kayak gitu. Ayo ketemu Tuhan di taman, jangan ketemu saya. Nah ini seperti Elisa. Elisa berkata, kamu gak usah ketemu saya, gak usah minta ditumpangin tangan. Kamu ketemu sama Tuhan di sungai Yordan, maka Tuhan akan menyembuhkan. Elisa jelas berkata loh, maka engkau akan sembuh kalau engkau nurut. Cuman disuruh nyemplung 7 kali. Tapi Naaman marah, saudara. Sombong ternyata Naaman itu. Pemarah orangnya, tersinggungan orangnya. Kalau kita masih menjadi orang yang tersinggungan, pemarah, gak puas, sukanya protes terus, sulit menerima mujizat. Ya. Tapi hebatnya adalah ayat yang ke-13. Inilah para pembuat-pembuat jalan. Tetapi pegawai-pegawai Naaman datang mendekat, bujuk tuannya serta berkata, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak juga pasti akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Para pembuat jalan ini luar biasa, saudara. Mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan mujizat itu terjadi. Dan orang-orang yang membawa orang yang sukar mendapat mujizat sampai akhirnya bisa ketemu Yesus, bisa ketemu dengan sumber mujizat itu. Para pegawainya. Tadi budak kecil yang pertama menyuruh Naaman. Sekarang pegawai-pegawainya yang bujukin. Pak, kalau seandainya Elisa ini nyuruh Bapak, hal yang sukar banget Bapak pasti akan tetap ngelakuin kan. Wong pengen sembuh.
Jauh-jauh kita datang ke sini karena Bapak pengen sembuh. Masa sekarang cuman suruh nyemplung sungai aja Bapak nggak mau. Kita udah jauh-jauh loh Pak, ayo lakuin aja. Akhirnya di ayat selanjutnya, Naaman akhirnya sadar, iya ya, sombong banget gue. Udah jauh-jauh datang, cuma disuruh mandi di sungai Yordan aja kok nggak mau. Akhirnya dia turun membenamkan dirinya 7 kali. Dan dia pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah saudara, marilah kita menjadi pembawa mujizat dan pembuat jalan. Jangan jadi orang yang sekedar kepo. Artinya apa kepo? Tahu masalah temen, lalu malah nyebarin ke orang lain. Tahu gak si A lagi ngalamin ini loh. Atau ini lagi sakit, malah nyebarin doang. Ini lagi sakit loh, kasihan deh, kasihan. Tapi kita tidak membuat jalan buat dia sampai dia menerima yang dari Tuhan. Saya dengar di taman itu banyak mujizat itu sebenarnya banyak pembuat jalan yang bersaksi kepada orang yang mengalami. Ya, salah satunya teman kami, klien kami. Ya, dulu dia klien saya, sekarang dia datang ke persekutuan ini. Ya, saya bukan pembuat jalan buat dia. Saya juga ngerasa Tuhan kenapa ya saya ini kok ya jadi orang kurang ngerti juga masalah orang. Ternyata dia ada masalah sama jantungnya saya nggak ngerti. Sampai tantenya dia berkata, kamu tahu nggak di Gracia itu katanya ada taman. Kamu coba sebelum operasi jantung kamu ke taman dulu. Supaya kamu didoakan. Pengurapan katanya taman itu mengeluarkan minyak yang ajaib. Sampai kamu bisa paling enggak kalau operasi lancar lah. Mungkin tantenya cuma ngomong biar kalau operasi lancar. Tantenya juga nggak berani mungkin ngomong biar kamu disembuhkan, belum tentu. Ya kan? Tapi lewat tantenya ini dia datang ke taman Tuhan. Lalu saat ketemu saya dia berkata, Sofi kamu kok nggak pernah ngasih tahu saya ya kalau di sini ada taman Tuhan. Saya pikir dari dulu Gracia itu gedung pertemuan buat pengantenan. Gitu. Seringkali kita ini kurang menjadi pembuat jalan buat orang lain. Sehingga orang gak bisa datang kepada Tuhan. Saya bilang loh kamu itu kenapa kok bisa datang ke taman? Iya saya itu sakit jantung. Saya harusnya pergi ke Pineng untuk operasi. Tapi begitu saya doa di taman, saya pergi ke Pineng. Dokter ngomong jantung kamu gak ada masalah. Loh dok ini hasil pemeriksaan yang terakhir dok. Katanya saya harus dioperasi. Tapi sekarang diperiksa lagi jantung kamu sudah baik gak ada apa-apa. Dan dia menerima mujizat lewat tantenya yang cuman berkata ayo coba aja doa. Kita harus menjadi pembuat jalan supaya lebih banyak orang lagi mengalami Yesus, mengalami mujizatnya. Ya, jangan jadi orang kepo, tapi jadi orang yang peduli. Nah saudara, nanti besok saya akan sharing tentang bagaimana kerinduan hati Tuhan untuk di Sion ini. Khususnya Sion, itu ada pemulihan Pondok Daud. Nah kalau Tuhan sudah memberi visi, maka kita harus menjadi pembuat jalan untuk visi Tuhan itu sampai. Amin. Amin. Nah jadi saya kemarin itu saya sharing di satu gereja di Jakarta yang mereka sudah mengalami breakthrough luar biasa di dalam pujian dan penyembahan. Mereka bisa nyembah Tuhan dengan irama yang cepat. Selama 2 jam nonstop. Memang isinya banyak anak mudanya. Tapi menurut saya itu bukan masalah. Karena apa? Saya udah tua, udah setengah tua. Saya kuat kok loncat-loncat sama mereka sampai 2 jam. Saya nggak duduk. Ya. Jadi berarti bukan masalah usia. Tapi masalah hadirat Tuhannya. Masalah strongnya, masalah atmosfernya. Itu yang akan membuat kita kuat loncat-loncat 2 jam. Nah lalu saya waktu pas habis khotbah, lalu saya di green room sama beberapa ketua dari gereja itu, saya bertanya, saya mau tanya ke kalian. Sebelum kalian bisa melakukan non-stop pujian dan breakthrough dalam worship ini selama 2 jam ini, kalian itu latihannya bagaimana sih? Soalnya jujur saya selalu sama pemain drum kalian itu loh. 2 jam gak berhenti dan tidak digantikan. Saya sampai ngomong itu orangnya ya saudara badannya kecil cungkring.
seperti tidak terlatih fitness gitu lah ya. Kalau misalnya dia badannya gede, oh ya mungkin ototnya terlatih karena sering fitness atau apa angkat beban. Saudara tahu dia itu main drum itu kayak gini ya, duk 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 itu 2 jam gak berhenti. Karena irama lagunya tuh duk 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 duk. Irama kayak gitu 2 jam. Berbagai-bagai lagu tapi iramanya sama 2 jam. Tidak berhenti sama sekali. Di belakangnya ada backupnya gak kepake. Dia main 2 jam full. Saya salut loh. Ini punya kekuatan ekstra luar biasa nih pemain drum. Yang main musik, yang main bass, gitar semuanya nonstop. Mereka punya kekuatan fisik, durability yang luar biasa. Lalu saya nanya ke mereka, ini latihannya gimana sih kalian untuk bisa melakukan breakthrough dalam pujian yang sampai seperti ini? Lalu mereka berkata semua itu latihan. Dulunya yang ganti-gantian mainnya, ya, yang ini sejam, yang ini sejam, gitu. Lalu lama-lama karena kita terlalu sering melakukannya, maka yang 1 jam akan menjadi terasa sangat enteng. Lalu akhirnya dia 2 jam ya kuat-kuat aja. Bahkan kalau mau dilanjut juga mungkin dia masih bisa, karena saking sering berlatih. Nah, kalau Tuhan mau membuat suatu pemulihan Pondok Daud di tempat ini. Nanti saya besok di khotbah sore saya akan terangkan apa artinya Pondok Daud. Maka Tuhan menyuruh kita untuk menjadi pembuat-pembuat jalan itu. Amin. Dengan saudara datang setiap pagi ke tempat ini, saudara sebenarnya sudah menjadi part of it. Menjadi bagian dari orang-orang yang mau mendirikan kembali Pondok Daud di tempat ini. Karena untuk kita konsisten datang setiap pagi itu juga sebenarnya adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Ya. Jadi kita mari belajar, nanti besok datang ke persekutuan kita akan belajar lagi tentang Pondok Daud. Karena ini adalah visi Tuhan khusus untuk tempat ini. Dan kalau Tuhan sudah kasih visi, kita adalah orang-orang yang harus mewujudkan visi itu. Dan kita harus menjadi para pembuat jalan. Jangan sampai rencana Tuhan gagal untuk kota ini dan untuk Indonesia. Karena apa? Kalau Tuhan sudah memberi suatu visi, itu artinya dia sudah punya time schedule. Sebelum Tuhan datang kedua kali, harus ada pemulihan Pondok Daud. Dan kalau Tuhan sudah memberi visi itu untuk tempat ini, berarti kita adalah orang-orang yang nomor 1 harus menjadi pembuat jalan sampai visi Tuhan itu tidak boleh gagal. Supaya Tuhan datangnya nggak molor-molor saudara. Ya, saudara tahu ceritanya Pak Aruna kemarin. Ya, dunia akan semakin jahat. Saya pernah bilang ke mama, Mah sebagai mempelai Tuhan, Mbok minta ke Tuhan jangan molor-molor. Apalagi kalau sampai pos, kan itu ada pre, mid sama pos. Setelah kejadian semua baru Tuhan datang, waduh nanti banyak iman yang rontok. Tapi mama bilangnya, ya Tuhan itu kan nyuruh kita bikin Pondok Daud, ya kan? Berarti dia punya time schedule, dia punya rencana. Oh kalau nanti ini sudah tergenapi, pasti aku datang. Nah makanya kita jangan menunda-nunda. Kalau memang kita adalah para pembuat jalan, mempersiapkan karpet merah untuk Yesus datang, maka kita harus menjadi orang yang paling semangat melakukan itu. Mari kita pulihkan Pondok Daud di tempat ini, mulai dari tempat ini sampai ke ujung dunia. Amin. Ya. Saya berdoa, biar kita semua menjadi para pembuat jalan. Gak cuman dari segi kerohanian, mungkin dalam hal sehari-hari tetanggamu, gurunya anakmu, temannya anakmu, atau saudaramu sedang butuh Yesus dalam hidup mereka. Sedang butuh menerima mujizat, sedang butuh menerima pertolongan Tuhan. Maka kita akan menjadi para pembuat jalan yang membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Amin. Itu adalah sesuatu hal yang sudah dipersiapkan, ya. Kalau saudara lihat jalanan ini rusak ceritanya ya. Untuk membuat pembuat jalan ini menjadi bagus itu sudah dipersiapkan. Ya mungkin ada aspalnya, mungkin ada batunya dan juga selain pekerja ya dan juga alat-alat yang diperlukan. Nah sebenarnya semua itu Tuhan sudah sediakan dalam hidup saudara dan saya. Punya mulut, punya mata, punya telinga.
ini sebenarnya persiapan untuk kita bisa membuat jalan. Contoh ya, saya memberikan suatu contoh tentang di mana saudara ditempatkan. Ya. Ibu Ina ditempatkan di sekolah ya. Saya bersyukur karena Ibu Ina mulai sebagai pembuat jalan ya. Mulai memberitahukan, kamu tahu nggak? Ini gedung setiap kali diberitahukan, ini gedung ini bisa jadi oleh karena anugerah Tuhan. Setiap kali selalu memberitahukan bahwa tidak mungkin gedung ini jadi kalau bukan jalan daripada Tuhan. Lalu lama-lama dengan berjalannya waktu yang sekian tahun ini, mulai Ibu Ina memberitahukan, tuh di sebelah itu ada taman Tuhan. Kalau kamu mengalami masalah, banyak mujizat di sebelah. Jangan sampai kita itu yang tetanggaan gak ngerti apa yang terjadi di sebelah. Nah, ini pembuat mujizat, pembuat jalan ya. Bagaimana kita bisa menjadi pembuat jalan kalau kita itu care, peduli dengan yang lain, seperti yang dikatakan tadi, seperti Maria ya. Nah, kemarin Yoyo ngomong gini sama saya, Mam, boleh nggak sih saya itu ingin membuat di TikTok tentang Taman Tuhan? Oh boleh, karena ini harus menjadi pembuat jalan. Sampai tidak hanya orang-orang di sini atau orang dalam lingkungan Bahtera, tapi ini sampai ke ujung bumi. Bahwa Tuhan masih eksis. Tuhan masih menunjukkan kemujizatannya. Ya. Karena seringkali mengatakan, oh itu dulu, sekarang sudah nggak ada. Sekarang itu adalah hanya pemberitaan firman, nggak ada mujizat. Nah, kita harus memberitahukan masih ada, ya, masih ada mujizat, masih ada. Jadi belajarlah untuk menjadi pembuat jalan, tapi bukan kepo, ya. Saudara tadi sudah diterangkan tentang kepo dan pembuat jalan. Kalau kepo tuh, di sana ada ini, di sana. Kamu udah ngalamin? Enggak. Kamu udah pernah pergi ke sana? Enggak. Itu kepo namanya, ya. Bisa cerita tapi nggak pernah ngalami. Bisa cerita tapi tidak pernah datang. Ya. Kepo itu. Cuman gosip-gosip melulu. Ya memang gosipnya cukup baik. Tapi bukan pembuat jalan. Kalau pembuat jalan itu suatu kesaksian. Aku pernah ngalami. Maria bisa membuat pembuat jalan karena dia ngalami. Dia katakan, aku lihat anakku ini dari kecil selalu seperti ini. Lahirnya saja dengan mujizat. Aku mengadu dengan mujizat, mengalami. Jadilah para pembuat jalan. Ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian bahwa apapun yang kami lakukan tidak mungkin kami capai. Seperti pujian dan penyembahan selama 2 jam yang dilakukan di Overcomer. Kami percaya biarlah kami boleh menerima impartasi yang seperti itu Tuhan. Para pemusik kami ini sudah mulai belajar 3/4 jam. Baik sebagai keyboard, gitaris, maupun bass, maupun drum. 3/4 jam Tuhan. Engkau terus stretch mereka sampai 1,5 jam, sampai 2 jam, sampai 3 jam. Engkau akan memberikan kepada mereka kekuatan yang berasal daripadamu. Sehingga terobosan terjadi untuk yang dinamakan pemulihan Pondok Daud. Tuhan, visi ini kami terus terima Tuhan. Kami minta setiap jemaatmu meresponi akan hal ini. Sehingga kalau kami memuji dan menyembah Engkau itu dengan sesuatu kekuatan yang full Tuhan. Bukan karena terpaksa. Bukan karena kami hanya menyanyi dari bibir mulut kami. Tapi gak ada ekspresi sama sekali. Kami minta di dalam namamu. Roh Kudus yang akan bekerja luar biasa di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya.
Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Bapak, kami percaya dan kami tahu bahwa Engkau memegang kendali atas bangsa dan negara kami Tuhan. Terutama dalam menjelang pemilu dan sesudah pemilu. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Engkau yang sudah menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin buat bangsa ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang akan membuat keamanan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk calon-calon dan para pendukung daripada semua calon presiden. Kami mau mempersembahkan semua kepadamu. Damai-Mu Kau turunkan atas mereka. Biar mereka ini mempunyai suatu pemikiran yang positif dan tidak saling menjatuhkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu mengenai masalah cuaca, mengenai masalah sakit penyakit. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, beri daya tahan tubuh buat kami supaya kami boleh menangkis, menjadi perisai dalam hidup kami Tuhan. Daya tahan tubuh yang Kau berikan, sehingga sakit penyakit yang mau tidak mau harus ada di bumi Indonesia dan dimanapun juga tidak akan mengena kami, karena ada lapisan-lapisan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami datang saat ini. Semua persoalan dalam hidup kami tidak ada satupun yang terluput daripada pandangan-Mu dan pengetahuan daripada-Mu. Kami mau menyerahkan semua masalah kami Tuhan. Baik masalah ekonomi, maupun masalah persoalan keluarga, maupun masalah keadaan kesehatan Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara yang saat ini menderita sakit dan sudah waktunya untuk pulang. Kami minta di dalam nama-Mu, buat mereka menyerahkan semua kepadamu. Kuatkan imannya Tuhan supaya jangan sampai runtuh. Buat mereka mengerti bahwa masih ada kehidupan di balik daripada kematian. Terima kasih untuk semuanya. Sungguh kami mau menyerahkan semua persoalan dan beban kami kepadamu. Karena Engkau pasti akan membuka jalan. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, terima kasih untuk pengurapan The Warrior ini, minyak pahlawanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak sia-sia Engkau mengurapi kami, supaya kami tetap menang di dalam menghadapi apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kemenangan demi kemenangan kami terima. Dalam bibir mulut kami dan hati kami. Terus mengalami kemenangan dalam hidup kami. Menjadi pahlawan-pahlawan di akhir zaman. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan, Engkau hancurkan. Sehingga kami menjadi orang yang berkenan di hati-Mu. Ini tangan kami Tuhan. Dan ini kaki kami. Biarlah pada hari pertama di mana kami akan melakukan semua kegiatan kami hari ini ya Tuhan. Engkau memimpin perjalanan kami. Engkau memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Sehingga kami dapat melakukan semua bagian kami. Dan Engkaulah yang akan memperlengkapi kami dengan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih untuk semuanya. Kami siap menerima berkat-Mu secara utuh hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.